Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Mikroprosesor B akan mempresentasikan tugas presentasi kelompok kami yang beranggotakan Rizky Setio Wicaksono dengan NIM 2021 31044, lalu ada Fatur Alia Rizky dengan NIM 2021 31168, dan yang terakhir ada Muhammad Abdullah Nuridaya dengan NIM 2021 31050. Pertama-tama, saya akan menjabarkan isi-isi dari presentasi yang akan kami bawa, yaitu ada latar belakang komputer, arsitektur dan organisasi komputer, struktur komputer, evolusi komputer, dan yang terakhir ada sejarah perkembangan komputer. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang komputer terlebih dahulu. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi. Latar belakang komputer dimulai pada abad ke-19 dengan perkembangan konsep dasar komputasi oleh tokoh-tokoh seperti Charles Babbage dan Ada Lovelace. Pada awal ke-20, komputer elektronik pertama ENIAC dikembangkan oleh J. Prescott Eckert dan John Macaulay. Sejak itu, evolusi teknologi komputer terus berlanjut dengan peningkatan kecepatan, kapasitas, dan kemampuan pemrosesan data. Komputer telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, dari komunikasi hingga bisnis, pendidikan, dan penelitian ilmiah. Hari ini, komputer hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari perangkat seluler hingga superkomputer, memainkan peran sentral dalam era digital. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer terlebih dahulu. Arsitektur komputer merujuk pada desain dan struktur konseptual dari sebuah sistem komputer. Ini mencakup fitur-fitur seperti jenis instruksi yang didukung, cara data disimpan dan diolah, serta struktur aliran data di dalam sistem. Arsitektur komputer memberikan kerangka kerja konseptual untuk memahami bagaimana komputer bekerja secara keseluruhan, serta memberikan panduan bagi para insinyur dalam merancang dan mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu selanjutnya organisasi komputer. Organisasi komputer merujuk pada implementasi fisik dari arsitektur komputer. Ini mencakup cara komponen-komponen perangkat keras disusun, dihubungkan, dan diatur di dalam sistem komputer. Organisasi komputer mencakup aspek teknis seperti pemilihan komponen perangkat keras, desain bus komunikasi, serta pemetaan fisik komponen seperti CPU, memori, dan perangkat hidup dan mati di dalam kotak komputer. Oke, berikutnya perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mengacu pada desain atau struktur konseptual dari sebuah sistem komputer, termasuk struktur fungsional dan cara-cara komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian ini mencakup fitur-fitur penting seperti jenis instruksi yang didukung, ukuran bus data, cara memori disusun, dan juga struktur pipelining pada CPU. Arsitektur komputer memberikan kerangka kerja dasar untuk pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak serta memberikan panduan bagi para insinyur dalam merancang sistem komputer yang efisien dan efektif. Kemudian untuk organisasi komputer mengacu pada implementasi fisik dari arsitektur komputer, yaitu cara komponen-komponen tersebut diatur dan disusun dalam perangkat keras. Ini termasuk aspek-aspek seperti jumlah dan jenis komponen perangkat keras yang digunakan, cara mereka dihubungkan melalui bus, dan cara mereka diletakkan di dalam kotak komputer. Organisasi komputer juga berkaitan langsung dengan implementasi teknis dari arsitektur komputer dalam bentuk perangkat keras yang nyata. Kemudian struktur komputer. Struktur adalah bagaimana masing-masing perangkat berhubungan satu sama lain. Fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Semua komputer memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama pengolahan data atau data processing, kemudian yang kedua itu penyimpanan data atau data storage, kemudian yang ketiga pemindahan data atau data movement, yang terakhir adalah kendali atau kontrol. Kemudian pengolahan data processing, pengertian dari pengolahan data adalah kemampuan komputer untuk
untuk melakukan operasi matematika dan logika pada data yang diterima. Ini mencakup berbagai jenis operasi seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perbandingan, dan juga logika boolean. Untuk aritmatika atau logika atau yang disingkat ALU dalam CPU bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi-operasi ini. Kemudian pengertian penyimpanan data. Fungsi penyimpanan data adalah kemampuan komputer untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Memori komputer, terutama RAM atau Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh CPU saat menjalankan program. Perangkat menyimpan sekunder seperti hard drive, SSD, atau media optik digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Pengertian pemindahan data adalah kemampuan komputer untuk memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain di dalam sistem komputer. Ini termasuk transfer data antara CPU dan memori, antara CPU dan perangkat I/O, serta antara perangkat I/O dan memori atau penyimpanan sekunder. Bus komunikasi di dalam komputer memfasilitasi pemindahan data ini. Kemudian fungsi struktur komputer yang terakhir adalah kendali kontrol. Pengertian kendali kontrol yaitu fungsinya adalah kemampuan komputer untuk mengatur dan mengkoordinasikan operasi-operasi di dalam sistem komputer. Hal ini mencakup pengaturan aliran instruksi, pengaturan penggunaan sumber daya komputer, dan pengelolaan interaksi antara komponen-komponen sistem. Dan unit kontrol di dalam CPU bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan operasi-operasi ini. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan komputer. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1940-an hingga pertengahan 1950-an, komputer generasi pertama muncul pada era 1940-an dan digunakan untuk keperluan militer dan ilmiah. Contohnya yaitu komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yaitu yang dikembangkan pada tahun 1946 di Amerika Serikat oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses data dan memiliki ukuran fisik yang besar, serta konsumsi daya yang tinggi. Pada periode ini, pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa mesin dan bahasa rakitan, dan interaksi dengan komputer biasanya melalui peraturan switch dan lampu indikator. Selanjutnya, pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1950 hingga pertengahan 1960-an. Pada tahun ini, transistor ditemukan dan ini membuka jalan bagi perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibanding dengan komputer generasi pertama. Komputer generasi ini menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang membuatnya lebih handal, lebih efisien secara energi. Contohnya adalah komputer generasi kedua adalah IBM 1401 yang dirilis pada tahun 1959 dan menjadi salah satu komputer yang terlaris pada masanya. Pada periode ini, pengenalan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL memungkinkan pemrograman yang lebih efisien dan portable. Dan pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1960-an hingga awal tahun 1970, yaitu ditemukan sirkuit terintegrasi atau integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor ke dalam satu chip silikon. Kemajuan ini membawa era komputer generasi ketiga yang ditandai dengan penggunaan sirkuit terintegrasi untuk membangun komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat biaya. Contohnya yaitu IBM System 360 yang diperkenalkan pada tahun 1964 dan menjadi salah satu sistem komputer paling sukses dalam sejarah. Pada periode ini muncul konsep sistem operasi yang lebih canggih dan penggunaan memori semikonduktor yang lebih luas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.